Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan pajak, apa kabarnya? Semoga kawan pajak beserta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan kita dalam acara podcast KTP Pema 4. Bersama kami ada saya dan selaku moderator Agniatul kita dan Ibu Asti Fariska Rahma. Kita akan berbincang mengenai permohonan kode otorisasi DJP atau sertifikat digital. Mengingat laman Cortex yang akan di-launching nanti 1 Januari 2025, oleh karena itu diminta kepada kawan pajak untuk menyampaikan permohonan kode otorisasi atau digital signature kepada kami, kepada pihak DJP. Kita mulai dalam acara podcast kita kali ini. Selamat siang Bu Asti. Siang. Bagaimana ke provider mana saja permohonan kode otorisasi digital signature ini bisa dimohonkan oleh kawan pajak? Baik, tentunya ketika sebelum mohon pengajuannya kita harus tahu dulu apa yang mau kita ajukan gitu ya. Jadi ada dua jenis kawan pajak. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, kemudian yang kedua adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Nah, tanda tangan elektronik itu sebenarnya kan tanda tangan yang menggunakan sertifikat elektronik. Untuk yang tersertifikasi berarti tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau kita sebutnya PSRE gitu ya. PSRE ini menginduknya ke Kominfo gitu. Ada dua jenis juga. Jadi TTE tadi ada tersertifikasi, tidak tersertifikasi. Ada dua jenis, kemudian PSRE juga ada dua jenis gitu ya. Ada PSRE instansi dan juga ada PSRE non instansi. Kalau yang instansi mungkin kita tahu BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, biasanya digunakan untuk ASN gitu ya, untuk abdi negara gitu. Untuk kalau kita ya Bu Ami, kita sudah pakai BSSN gitu. Jadi kalau misalnya kita akan menandatangani dokumen elektronik, kita menggunakan BSSN gitu. Itu yang instansi, PSRE instansi. Sedangkan kalau yang PSRE non instansi ini ada banyak. Contohnya misalnya Peruri, Privi, ada Teken Aja gitu ya. Ada banyak macamnya. Kawan pajak bisa cek di laman Kominfo. Ada di tte.kominfo.pajak.go.id, itu ada listnya banyak gitu ya jika akan mengajukan ke PSRE non instansi. Itu yang TTE tersertifikasi. Kalau yang TTE non sertifikasi atau tidak tersertifikasi artinya berarti diterbitkan sertifikat elektroniknya tidak diterbitkan oleh PSRE. Nah, salah satunya adalah contohnya adalah KO DJP, kode otorisasi DJP gitu, yang mungkin kalau kawan pajak sudah ikut kelas Cortex gitu ya, sudah familiar dengan KO DJP nih gitu untuk menandatangani faktur misalnya atau ketika membuat bukti potong SPT gitu. Nah, itu tentu ketika TTE-nya berbeda jenis, pengajuannya juga providernya berbeda gitu ya. Kemudian tadi udah kita bahas tentang provider. Mungkin kawan pajak juga ingin mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan kode otorisasi ini. Ya, jadi untuk yang pertama, yang TTE tersertifikasi, tentunya dia diajukan ke PSRE yang bersangkutan gitu ya. Tapi nantinya akan ada mengajukannya di laman DJP yang terintegrasi dengan PSRE yang bersangkutan gitu. Yang tadi ya Peruri, Privi, Teken Aja, ID Rahasia dan segala macam nanti akan terintegrasi dengan laman DJP. Tata caranya, kemudian masa berlakunya juga tentunya menginduk ke ketentuan yang dibuat oleh PSRE yang bersangkutan gitu ya. Ini untuk TTE yang tersertifikasi. Kemudian untuk yang tidak tersertifikasi tadi, KU DJP, jadi mengajukannya tentu ke DJP sebagai penerbit gitu ya. Caranya adalah diajukan secara online. Nanti online mengisi formulir, biasanya kita isi formulirnya, kemudian memasukkan email, memasukkan nomor seluler gitu ya. Kemudian juga ada kegiatan yang harus dilakukan, verifikasi identitas, autentifikasi identitasnya. Kemudian juga sudah memenuhi ketentuan akan diterbitkan KUDJP-nya, kemudian juga diterbitkan surat keterangan penerbitan sertifikat. Betul. Itu jika memenuhi ketentuan gitu ya. Jika ternyata setelah validasi kemudian verifikasi sudah memenuhi ketentuan, maka diterbitkan sertifikat tadi KUDJP. Nah, tadi untuk mengetahui apakah antar satu orang dengan dua orang lain itu wajib pajak yang berbeda, apakah KUDJP-nya kira-kira sama atau kira-kira berbeda kira-kira? Iya, tentu berbeda. Karena kan masing-masing
identitasnya yang kita masukkan adalah NIK atau NPWP 16 digit gitu ya. Jadi masing-masing akan berbeda nih. KODJP-nya ya. Betul, KODJP-nya akan berbeda gitu. Jadi kalau tadi permohonan itu apakah bisa ditolak atau diterima itu? Iya, tentu kalau misalnya sudah memenuhi gitu ya, validasinya sudah sesuai, kemudian verifikasi identitasnya juga sudah sesuai, maka akan diterbitkan, akan disetujui, langsung terbit segera setelah pengajuan. Gitu ya. Jadi setelah klik, betul, ketika klik kirim gitu nanti langsung dapat. Kalau sudah ya memenuhi gitu. Tapi kalau misalnya tidak, tentu akan ada notifikasi penolakannya gitu. Apakah permohonannya ini dilakukan secara online atau bisa juga manual datang ke KPP atau bagaimana? Iya, untuk saat ini memang di buku petunjuk nih online ya, online di Cortex gitu. Tapi juga ada secara tertulis, berarti nanti bisa juga, tapi kita tentu tunggu dulu ya ketentuannya seperti apa gitu. Tapi ada dua opsi nih, online dan juga tertulis. Kemudian untuk yang pengajuannya online melalui laman Cortex, bagaimana bisa dijelaskan lebih lanjut? Baik, tentu ketika mau mengajukan lewat Cortex kita masuk dulu ya, kita login dulu, login ke aplikasi Cortex, masukkan NPWP 16 digit atau NIK-nya, kemudian masukkan passwordnya, captcha, login. Kemudian mungkin bisa kita lihat di sini, kelihatan nggak ya? Nah di situ ada di menu yang paling kanan ya, ada portal saya, My Portal, kemudian silahkan klik permohonan kode otorisasi gitu di situ di bawah profil saya itu ya, tinggal diklik, kemudian nanti akan muncul formulirnya, kita isikan yang diminta, kanalnya adalah online tentu, kemudian tanggalnya kita pilih gitu, kemudian karena kita sudah login sebagai OP maka seharusnya sudah muncul tuh nih, kemudian data identitas kita gitu ya. Kemudian yang tadi ada emailnya dan juga ada nomor selulernya gitu. Kemudian setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih sertifikat digital yang akan kita daftar. Misalnya kita sebelum di Cortex ini kita sudah punya nih, misalnya di perusahaan sudah bekerja sama dengan Peruri misalnya, sudah punya sertifikat elektronik. Maka kita tinggal pilih aja Peruri ini di sini untuk didaftarkan gitu ya. Kalau misalnya belum, berarti kita pilih KODJP di sini nih, jenis sertifikat digital, kita pilih KODJP, kemudian ID penanda tangan. Nah kalau misalnya untuk yang KODJP biasanya dia akan memasukkan ada satu kolom lagi passphrase gitu ya, passphrase. Kita masukkan passphrase-nya. Kalau sekarang ada minimalnya tuh ada huruf besar, kemudian ada angka, kemudian ada karakter khusus gitu ya, kayak persen apa gitu ya, untuk menjamin kerahasiaan betul gitu. Setelah diisi kemudian ada verifikasi ini. Verifikasinya adalah dengan mengambil foto. Jadi kita upload foto atau kita take foto. Jika sudah kita centang pernyataan di bawah, kemudian tinggal kirim. Nah, setelah kirim, tadi kan verifikasinya karena online, secara online juga ya, verifikasi dan validasinya gitu. Jika sudah maka akan langsung muncul tuh notifikasinya ya. Notifikasi. Nah, notifikasi itu ada di atas, biasanya ada di tanda lonceng gitu ya. Ada di tanda lonceng, kita bisa lihat ada notifikasi, oh sudah terbit nih surat keterangan penerbitan kode otorisasi gitu. Jadi kita tinggal lihat di menu yang paling atas aja. Kawan pajak nanti coba cek deh di cek notifikasinya ya, apakah sudah berhasil tersubmit atau betul, bagaimana ya. betul. Jadi cukup mudah ya kawan pajak untuk mendapatkan Mudah sekali, ya. otorisasi untuk Mudah sekali. DJP ini ya, Iya. Cortex. Kemudian jadi sudah selesai berarti ya antara Iya. yang tersertifikasi maupun yang tidak tersertifikasi. Iya. Nanti untuk yang wajib pajak orang pribadi, bagaimana kira-kira nanti apakah perlu juga mengajukan atau bagaimana ya? Iya. WP badan saja yang perlu. Betul, justru di Cortex ini berbeda ya dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan badan dia punya sertifikat elektronik ya. Badan itu kayak misalnya mau lapor SPT, mau minta nomor faktur sekarang gitu kan, membutuhkan sertifikat elektronik badan gitu. Nantinya kan tidak digunakan tuh. Jadi badan itu pemenuhan kewajiban pajakannya dilakukan oleh wakilnya melalui konsep in-personate tadi ya. Jadi setiap orang harus punya sertifikat elektronik gitu. Ketika dia dia punya role akses untuk memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan badan gitu ya, baik sebagai PIC utama atau mungkin
pegawai yang ditunjuk atau pihak lain yang ditunjuk itu, jadi mereka harus punya sertifikat elektronik. Jadi daftar dulu. Masing-masing loginnya menggunakan akun orang pribadinya, dia login, kemudian dia daftar di situ, baru bisa melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik sebagai orang pribadi maupun impersonate badan gitu. Jadi masing-masing bisa mengajukan. Seperti kita kan juga ASN juga. Ya, ASN juga sudah punya yang BSSN gitu. Nanti bisa digunakan di Cortex. Jadi cukup jelas ya kawan pajak tentang permohonan kode otorisasi ini. Kemudian apakah ada yang ingin disampaikan lebih lanjut? Ya mungkin kalau kawan pajak pengen lebih jelas, kawan pajak bisa tuh cek di pajak.go.id, laman pajak.go.id, kita pilih menu reformasi perpajakan, kemudian submenunya adalah PSIA pembaruan sistem inti perpajakan, Cortex gitu ya, dipilih. Di bawah itu ada buku manual, ada panduan gitu ya, banyak manual booknya. Salah satunya adalah mengenai ini nih, pendaftaran kode otorisasi atau sertifikat digital. Tinggal diunduh kemudian dibaca, karena di situ juga ada langkah-langkahnya yang lebih jelas gitu ya. Kalau pajak bisa nanti pelajari juga gitu. Nah, demikianlah podcast kita kali ini tentang permohonan kode otorisasi. Semoga kawan pajak sudah memahami dengan baik dan bisa memanfaatkannya nanti ketika aplikasi Cortex sudah berjalan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam acara podcast berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.